Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semika yang terpilih dan terhebat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang di layanan pembelajaran, bimbingan, dan konseling. Bersama saya, Bu Nur Fadila. Nah, untuk pagi kali ini, Bu Nur akan memberikan materi tentang orientasi BK di SMP. Apa yang anak-anak ketahui tentang adanya BK di sekolah? Mungkin kalian baru saja ya mendengar ada pembelajaran BK di sekolah atau pas waktu SMP ini. Dikarenakan pas waktu SD dulu kalian belum mendapatkan pembelajaran tersebut. Oke, bimbingan konseling itu merupakan pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan perencanaan karir. Artinya, layanan bimbingan sangat dibutuhkan agar siswa-siswa yang mempunyai masalah dapat terbantu, sehingga mereka dapat belajar lebih baik. Nah, tujuan khusus dari pelaksanaan BK itu apa sih? Tujuannya yakni untuk membantu peserta didik atau siswa agar dapat mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya dan lingkungannya. Nah, di sini ada 4 bidang bimbingan agar siswa mampu berkembang secara optimal. Yang pertama ada bimbingan pribadi, yakni membantu siswa dalam menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri serta jasmani dan rohani. Yang kedua ada bimbingan belajar, yakni dapat membantu peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan. Yang ketiga ada bimbingan sosial, di mana dapat membantu peserta didik dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi budi pekerti dan tanggung jawab dalam masyarakat. Yang keempat, ada bimbingan karir. Nah, bimbingan karir ini bertujuan untuk siswa dapat mengenal potensi dirinya, mengembangkan dan menetapkan pilihan karir. Selain itu, di BK ada layanan yang diberikan kepada siswa-siswinya. Yang pertama ada layanan orientasi, di mana layanan orientasi itu merupakan layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru terhadap lingkungan baru yang dimasukinya. Mungkin kalian tidak secara langsung ya, kalian dapat mendapatkan layanan orientasi tersebut dengan keadaan pandemi seperti ini. Yang kedua ada layanan informasi. Layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi, contohnya informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, pendidikan lanjutan, dan sebagainya. Yang ketiga ada layanan bimbingan kelompok, di mana layanan yang dilaksanakan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok dengan membahas pokok bahasan atau topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan dalam kemampuan sosial, kegiatan belajar, serta dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada layanan konseling individu, di mana layanan konseling individu itu layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan guru BK untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya.
Yang selanjutnya ada layanan konseling kelompok. Layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan melalui dinamika kelompok. Dan terakhir ada layanan penempatan dan penyaluran, yakni membantu siswa dalam mengembangkan bakat minat sesuai dengan kompetensinya. Untuk hanya layanan 6 ini yang mungkin sering kalian ketahui nanti pas waktu masuk sekolah. Untuk selanjutnya ada asas BK atau kaidah-kaidah yang harus dilaksanakan dalam proses bimbingan dan konseling. Nah, di sini Bu Nur hanya menyebutkan beberapa asas. Untuk yang pertama ada asas kerahasiaan. Artinya, asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing wajib penuh dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Untuk yang kedua, asas kesukarelaan, di mana sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Untuk yang ketiga ada asas keterbukaan, di mana bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan, baik itu konseli maupun konselor. Jadi harus saling bersifat terbuka. Dan untuk yang keempat ada asas kekinian. Artinya masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau dan bukan masalah yang akan dialami masa mendatang. Artinya, konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Harus mementingkan si konseli daripada yang lain. Nah, ini ada gambar 3 guru BK di SMP Negeri 1 Krian. Yang pertama ada Bu Ruse, yang kedua ada Bu Iim, dan yang ketiga ada saya. Di situ sudah tertera masing-masing nomor WA. Jadi, selama masa pandemi ini kita melaksanakan konseling online. Untuk kalian yang merasa kesulitan dalam belajar, kebosanan di rumah, untuk mengatasi kebosanan di rumah, kalian bisa konsultasi di 3 guru BK SMP Negeri 1 Krian. Nah, demikian presentasi dari Bu Nur. Apabila ada yang membingungkan, segera tanya ke Bu Nur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.